Kalau buat aku nih ya, sampai dengan jam berapa? Jam 17.50-an lah, semua takjil itu terlihat enak dan enak banget gitu sih. Menggiurkan gitu ya. Makasih. Kalau aku sendiri jujur ya, Sobat Gade ya, pamitnya tarawih, tapi nggak sampai musola. Kabur main petasan, sepeda-sepedaan, itu Ke masjid, kemudian sholat taraweh gitu. Cuma kadang tuh males mau ikut antri tanda tangan kan, jadi rapelan gitu. Aku membawa papahku datang ke rumahnya. jalur orang dalam istilahnya ya. Di tengah-tengah harga sembako yang katanya kurang bersahabat sama dompet nih, kita juga ada tebus murah gitu. Pergi ke pecinan membeli roti bakar dan Kanwil pulang 11 Magang. Masuk pegadaian tahun 92. Selamat sore Mas Tegar. Terkait dengan pertanyaan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah tentunya banyak sekali permasalahan Antara 1,5 sampai 2 kilo. Halo Sobat Gade yang ada di rumah, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. And welcome back to the Gade Podcast, obrolan generasi emas untuk terus maju dan berkembang. Ya pasti Sobat Gade yang ada di rumah nggak asing lagi dengan aku, karena di episode-episode sebelumnya udah ketemu aku terus. Yap, kali ini aku juga menjadi host di episode kali ini. Dan perkenalkan, nama aku Fitriana Anissa. Dan di sini aku membawa narasumber yang sangat luar biasa, yang tentunya kita akan sharing-sharing mengenai banyak hal. Siapa dia? Ini dia, Mbak Niken. Halo, Halo Mbak Niken, gimana? Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Udah bolong belum puasanya ini kira-kira nih? Kebetulan. Udah sih beberapa hari ini. Karena biasa lah. girls problem ya. Betul. Iya, boleh dong Sobat Gade yang dari rumah disapa dan Mbak Niken lebih memperkenalkan diri dari mana gitu. Oke. Halo Sobat Gade, di sini ada aku Niken dari Departemen Bisnis Support Pegadaian Kanwil Semarang gitu. Oke, dari bisnis ya, Betul. bisnis Pegadaian Kanwil 11 Semarang. Nah, kalau ngomongin, ini kan kita lagi ada di bulan Ramadan ya Mbak Niken. Kalau ngomongin bulan Ramadan tuh pasti kayak banyak makanan gitu ya. Nah Mbak Niken sendiri tuh punya nggak sih kayak takjil favorit Mbak Niken yang pasti kalau buka pasti harus selalu dibeli gitu. Itu apa tuh? Kalau buat aku nih ya, sampai dengan jam berapa? Jam 17.50-an lah, semua takjil itu terlihat enak dan enak banget gitu. Menggiurkan gitu ya. Tapi kalau misalnya yang emang dikangenin di bulan Ramadan sih, kalau aku kolak sih. Kolak ya? Iya, kalau siapa? Kalau aku es buah. Es buah. Iya, karena seger terus ada buahnya sehat gitu ya. Iya. Gitu. Nah, kalau selama bulan Ramadan ini juga kan suasananya juga nyenengin gak sih Mbak? Kayak misalnya Beda gitu ya. beda. Banyak banget hal-hal kayak kita bisa quality time lebih dekat lagi dengan keluarga gitu. Atau enggak reuni keluarga yang jauh-jauh gitu terus tiba-tiba bukber bareng. Atau enggak reuni mantan gitu. Siapa nih yang pernah reuni mantan nih? Oh, pernah. Yang di belakang pernah semua Mbak. Keren loh, di sini pada Iya, punya mantan gitu. Nah, kalau menurut Mbak Niken, makna suasana Ramadan kali ini gimana sih? Ramadan tuh buat aku selalu jadi bulan yang lebih hangat gitu dibanding bulan-bulan sebelumnya, karena pastilah ya sebagian besar dari kita tuh gimana pun caranya pasti pengen lah ngeluangin waktu gitu buat bisa buka bareng, sahur bareng. Dan kebetulan kalau Ramadan tahun ini, kalau buat aku ini jadi tahun pembelajaran. Jadi anak aku yang pertama tuh baru mulai belajar puasa gitu. Oh, Mbak Jadi Niken udah punya iya, anak, udah jadi punya baby. nyemangatin dia buat puasa gitu. Terus Puasanya azan sehari. azan selama bulan Ramadan ini juga terdengar lebih merdu sih. Oh, gitu. Merdu nggak sih, Cek? Iya, iya benar. Pokoknya intinya suasana selama bulan Ramadan tuh Beda. sangat-sangat nyenengin, hangat Iya. gitu karena bisa kumpul sama keluarga gitu yang biasanya sibuk sekarang bisa makan bareng, sahur bareng kayak gitu ya. Nah, kalau bulan Ramadan kan juga identiknya tuh sama ngabuburit ya Mbak Niken. Iya. Kalau Mbak Niken sendiri tuh ada nggak sih tempat yang selalu dikunjungi pas ngabuburit gitu?
Kalau weekday jarang ya, maksudnya lebih banyak buka puasanya di rumah. Tapi kalau weekend tuh seneng aja kita ke tempat. Kadang kan muncul kayak pasar tiban gitu ya di beberapa tempat gitu di pusat keramaian tuh kadang ada kayak food stall gitu kan. Termasuk ini nih tahun ini nih Pegadaian juga ada loh. Wow, ini kayaknya Iya. sobat Gade ada di rumah harus di-spill. Emang tahun ini Ramadan tahun ini Pegadaian tuh ngadain apa sih, Mbak? Nah, ini kan udah tanggal 20 ya. Jadi sebenarnya dari tanggal 12 Maret kemarin sampai dengan tanggal 28 Maret ini di 6 area di kantor wilayah 11 Semarang ini kita ada Festival Ramadan. Jadi isinya food stall, terus ada Gold Bazar juga gitu. Kalau misalnya kita yang di Semarang nih kita bisa ke alun-alun Kauman di Johar gitu kan. Untuk teman-teman yang di Tegal bisa ke alun-alun Slawi, yang di Jogja ada di lapangan Paseban Bantul, di Pati itu kalau nggak salah di daerah Grobogan, kemudian di Solo ada di The Park Mall, sama di Purwokerto itu ada di Rita Mall. Jadi sampai dengan tanggal 28 besok nih masih ada festival Ramadan di tempat-tempat yang aku sebutin tadi gitu. Oke, nah itu untuk rangkaian acaranya sendiri itu seperti apa, Mbak? Gitu. Kalau untuk yang sudah berjalan sampai dengan tanggal 28 ini ya, jadi ada banyak macam takjil yang ada di situ gitu. Kemudian ada bazar emas. Kalau puncak acaranya sendiri itu nanti ada di Sleman City Hall di Jogja. Akhir bulan ini, pas long weekend. Oh gitu. Nah tuh Sobat Gade yang ada di rumah yang pengen nyari takjil, ngabuburit, terus bingung kemana. Aduh ini enaknya ngabisin waktu nunggu maghrib di mana gitu ya. Nah itu mending kunjungin aja Festival Ramadan yang diadain PT Pegadaian gitu. Nah selain itu di acara puncaknya nanti ada apa aja Mbak yang di Sleman itu? Kalau yang di Sleman yang jelas kita nanti datengin satu grup band gitu. Konon sih grup band ini nih cukup terkenal di kalangan Gen Z gitu. Rahasia ya, rahasia spesial. Spill ya. Gak bisa, rahasia Cowok itu dong. doang. Spillnya vokalisnya cowok. Oh, Terus kita cowok. juga ada pengajian gitu, ada tablik akbar, kemudian ada lomba-lomba. Jadi yang di panggung emas sih, kalau untuk puncak acara besok tuh namanya panggung emas. Di panggung emas ini nih semua kalangan bisa ikut gitu. Dedek-dedek kecil bisa ikut lomba-lomba gitu. Ibu-ibu pun ada juga lomba hadroh. Oh. Tahu lomba hadroh nggak? Iya, rebana gitu Iya, kan. yang Iya, berkelompok iya, gitu. iya, iya. Jadi bisa dinikmati lah semua kalangan gitu. Dari mulai yang anak kecil sampai yang tua gitu lah ya. Iya, iya. Tuh, Sobat Gade, inget-inget, pokoknya jangan lupa buat kalian yang bingung banget kayak, aduh bingung, yang ada di Jogja ya terutama, bingung ngabisin waktu kemana, spend time sama keluarga kemana buat ngabuburit, datang aja di acara puncaknya pada tanggal 29 sampai 31 Maret di Sleman City Hall, Iya. Yogyakarta. Nah, yang menarik di situ tuh di tengah-tengah harga sembako yang katanya kurang bersahabat sama dompet nih, kita juga ada tebus murah gitu. Wow, ini Bisa kesukaannya emak-emak ini bisa nih. dinikmati oleh semua kalangan. Iya, 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 iya. Lumayan juga ya buat persiapan buat lebaran nanti gitu. Disayang calon mertua nggak sih kalau Cece tiba-tiba datang Iya, kan? Mama, bawa oleh-oleh nih, Ma, gitu. Misalnya gitu ya. Nah, Mbak Niken, kalau ngomongin Ramadan juga ini pasti Mbak pernah nggak sih kayak sesekali gitu kayak flashback atau nostalgia di masa kecil gitu kan ya. Kalau masa kecil Ramadannya Mbak Niken tuh seperti apa sih? Kalau aku sendiri jujur ya, Sobat Gade ya, pamitnya tarawih, tapi nggak sampai musola. Kabur main petasan, sepeda-sepedaan, itu aku. Kalau Mbak Niken kayaknya lebih bener deh. Mbak Niken bisa diceritain Mbak nostalgia waktu kecil tuh gimana? Lebih bener ya kalau menurut saya. Kalau yang aku ingat dari pas kecil tuh sholat raweh bareng teman-teman. Terus kalau kayak pas habis sahur gitu tuh masih sempet aja gitu disamperin jalan-jalan pagi nggak jelas. Terus habis itu sekolah dalam kondisi masih seger gitu. Kemudian aku tuh inget aja kalau dapat buku apa ya namanya ya. Jadi kita tuh kayak nyatet-nyatet ya. Yang harus Ada diwajibkan ceramah, ada ya, tanda tangan tanda ustadznya. Ya, ya, ya. Ke masjid sih, ke masjid kemudian sholat raweh gitu. Cuma kadang tuh
males mau ikut antri tanda tangan kan, jadi rapelan gitu. Aku membawa papaku datang ke rumahnya, Jalur orang dalam jalan istilahnya iya, ya. untuk minta rapelan tanda Iya, iya. tangan gitu. Oh, seru juga ya. Ini masa-masa kecil waktu Ramadan gitu ya. Kayak kita tuh kayak berasa nggak punya capek nggak sih, Mbak? Bener. Kayak main sana, main sini, tiba-tiba sahur Oh, gitu. kalau dulu tuh nggak tahu ya kalau di rumah Cece sekarang masih nggak sih? Maksudnya kayak yang kentong-kentong sahur tuh masih kenceng banget Iya, gitu, kalau masih nggak? di daerahku masih Masih ya? ya anak-anaknya udah rame banget Oh, kayak kalau di tempatku masih yang sahur itu kayak bener. dari jam 2 tuh udah ngebangunin Iya. sahur gitu. Kalau Mbak Niken sendiri juga selama bulan Ramadan ini pengeluarannya termasuknya yang lebih boros atau lebih hemat gitu? Sedikit lebih banyak ya, tapi sudah dipersiapkan sih gitu. Maksudnya kalau emak-emak lah ya, maklum kan kalkulatornya pasti jalan Iya. gitu. Sedikit lebih banyak daripada bulan-bulan Iya, biasanya sedikit gitu. lebih banyak dari bulan-bulan biasanya, Ya, tapi tentunya pasti tetap punya uang yang pengen ditabung atau diinvestkan dong, Mbak, iya ya kan? pasti ada. Nah, kalau Mbak biasanya kalau nabung atau invest tuh dikemanain sih uang-uangnya itu? Sebagai insan pegadaian. Ini banget ya. Iya. Jadi udah jelas sih kalau misalnya kita kan udah familiar dengan emas ya. Jadi sedikit atau banyak yang bisa kita sisihkan itu larinya ke emas, bisa ke skema tabungan emas atau yang cicilan logam mulia gitu. Ada 2 gitu. Jadi kalau untuk yang karena aku sudah punya anak dan anak ini nanti akan sekolah bla 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 bla, aku mempersiapkan nanti untuk dana pendidikannya lewat emas batangan. Jadi aku teratur setiap bulan menyisihkan untuk itu. Tapi ada juga pos tabungan emas. Jadi pos tabungan emas ini sifatnya lebih santai gitu. Nggak ada kewajiban berapa harus setiap bulan, tapi semakin sering kita isi, entah itu jumlahnya sedikit atau banyak, pasti lama-lama akan terkumpul gitu. Oh gitu, Udah jadi belum? udah dong, udah harus. Nah, ini buat sobat gade yang ada di rumah, terutama bagi kalangan Gen Z ya, itu aku nggak capek-capeknya buat ngingetin bahwa yang harusnya berinvestasi atau menabung tuh nggak hanya emak-emak aja, tapi kaum-kaum milenial, Gen Z ini juga dari sekarang tuh harus menanamkan dirinya bahwa investasi itu penting gitu ya Mbak Niken ya. Jangan kayak mikirnya uang jajan sekarang buat foya-foya, buat hedon, jajan sana sini, tapi di masa tua nanti malah nangis, temen-temennya udah punya tabungan banyak, kitanya kayak waduh nggak punya uang gitu. Nah, buat kalian semua Gen Z, jangan lupa buat sisihin uang kalian untuk ditabung atau diinvestasikan di tabungan emas gitu. Nah, Mbak, aku pernah dengar juga kayak di sini tuh udah modern banget gitu ya, pegadaian tuh Betul. kayak kebanyakan kan kayak Gen Z tuh mageran gitu anaknya. Ada nggak sih Mbak solusi buat Gen Z atau kaum milenial yang mageran gitu, Mbak? Sebenarnya kalau misalnya sekarang tuh udah enak banget sih. Maksudnya kita mau buka tabungan emas di Pegadaian itu cukup dari handphone aja. Jadi kita tinggal buka aplikasi namanya Pegadaian Digital Service gitu. Nanti kita tinggal registrasi, kemudian kita bisa langsung open tabungan emas di situ. Saldo awalnya juga murah lah gitu. Kalau misalnya untuk yang lewat Pegadaian Digital itu 50.000. Iya. Wah. Ini kita juga untuk saat ini ya, kita lagi ada promo nih. Jadi free biaya pembukanya lewat aplikasi Pegadaian Digital. Wow, udah 50.000, nggak usah datang ke outlet terdekat, tinggal boboan sambil Netflix, rebahan, buka Pegadaian Digital, langsung bisa berinvestasi atau menabung. Nah, itu para Gen Z atau kaum milenial yang perlu kalian tahu, Pegadaian tuh ternyata sebaik itu gitu ya. Iya, dan Nyiptain teknologi yang intinya ngebantu banget gitulah ya. jadi tuh karena aku pernah bertugas jadi di satu unit Pegadaian yang berada di lingkungan kampus gitu ya, dan menurutku anak-anak zaman sekarang tuh juga sudah jauh lebih melek untuk investasi lah ya, dengan beberapa ada pilihan sarana investasi. Nah, enaknya di tabungan emas ini kita tuh cuman bukan dibebankan ya, dikenakan biaya buat pemeliharaannya 1 tahun itu Rp30.000 berapapun saldonya gitu. Wow, Jadi murah mau banget punya ya. 1 kilo pun
kena untuk biaya pemeliharaan 1 tahunnya hanya 30.000. Tetap 30.000, Iya, nggak dan naik iya, ya? dan Cece juga nggak usah khawatir, "Aduh Mbak, nih aku udah, nabung nih 200.000 sampai setahun dan aku perlu nih," gitu kan. Kita nggak ngerti kapan kita perlu, Cece juga nggak usah khawatir karena, uang yang kita tabungan di tabungan emas ini maksudnya bisa kita ambil kembali dalam bentuk uang ataupun misalnya kepengen dicetak jadi emas batangan juga bisa, gitu. Jadi Wow, fleksibel bener-bener banget, iya, udah iya, fleksibel, memudahkan, betul. terus kayak pokoknya udah ngebantu anak-anak zaman sekarang banget gitu ya. Nah, buat kalian yang masih mager buat invest atau nabung di tabungan emas Pegadaian tuh kayak rugi banget sih, karena keuntungan yang didapat juga banyak banget gitu ya. Nah, ini tadi kan kita dari awal udah ngebahas tentang bulan Ramadan, vibes-nya seperti apa, terus tentang festival Ramadan juga, tentang tabungan emas, tentang Pegadaian digital. Karena kita sudah dikejar oleh durasi ya teman-teman atau Udah sobat ya Gadai yang ini ya. ada di rumah. Iya, sepertinya untuk episode kali ini kita cukupkan sampai di sini. Buat kalian yang masih kepo mengenai Pegadaian dan apa aja yang ada di Pegadaian di dalamnya tuh gimana sih? Stay tune, tetap ikutin terus episode-episode selanjutnya yang akan tayang nantinya. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Di sini aku Fitriana Anissa selaku host dan narasumber Mbak Diken. Kita berdua pamit undur diri. Sampai ketemu di lain waktu dan kesempatan. Bye-bye!